Halo. Nah, kita akan belajar persamaan Bernoulli kali ini ya. Persamaan Bernoulli ini persamaan yang powerful banget untuk menjelaskan fluida ideal. Bagaimana persamaan Bernoulli ini? Persamaan Bernoulli ini menggambarkan aliran fluida pada pipa yang ketinggiannya berbeda. Kalau sebelumnya kita sudah belajar di kontinuitas, itu pipanya cuma beda luas aja tapi ketinggiannya sama, masih sejajar kayak gitu kan. Sekarang pipanya ini berbeda ketinggian. Kenapa ini kepake banget? Karena dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali selang atau pipa yang ketinggiannya berbeda-beda. Dari sumur sampai ke bak, terus dari kilang minyak sampai ke tempat penampungan minyak, itu beda-beda ketinggiannya ya. Makanya ini kepake banget persamaan Bernoulli itu. Bagaimana sih si Bernoulli bisa dapat persamaan itu? Kita lihat kayak gini caranya. Nah, kalau kita lihat di sini di A, si air atau maaf, saya nyebut air, harusnya fluida aja ya, fluida ideal. Si fluida bisa mengalir dari titik A sampai ke titik D, ini karena ada yang neken dari sini. Ada gaya tekan. Nah, gayanya melakukan usaha dong. Usahanya sebesar F kali delta X. Ingat, usaha di kelas 10. W sama dengan F kali delta X. X-nya itu, delta X-nya perpindahannya. Jadi bisa kita tulis W1 sama dengan F1 dikali delta X1 nih. Nah, berdasarkan definisi bahwa tekanan ini adalah gaya persatuan luas, maka gaya ini adalah P kali A dong dari sini. Sehingga yang F1 ini bisa juga saya tuliskan sebagai P1 kali A1. Ini F1 dikali delta X. Lihat dari gambar di sini. A1 ini luas ini, delta X ini adalah perpindahan segini ya, perpindahan si fluidanya. Luas alas dikali tinggi itu sama dengan volume kan? Sudah kita pakai di sebelumnya juga. Sehingga ini bisa ditulis sebagai P1 dikali delta V. Delta V-nya adalah volume. Kenapa nggak pakai indeks 1? Karena volume di sini di titik 1 sama dengan volume di titik 2 ini. Kan fluidanya ideal, incompressible. Volumenya tetap. Oke, sekarang di titik D ada gaya tekan juga di sini. Bedanya, kalau yang ini gayanya ngedorong ke sana, searah dengan perpindahan, kalau ini berlawanan dengan perpindahan. Sehingga usahanya negatif dong. Jadi minus F2 kali delta X2. Dengan cara yang sama kita akan dapatkan bahwa W2 sama dengan minus P2 dikali delta V. Delta V itu volumenya ya. Nah. Ini usaha totalnya, ingat. Ini gaya eksternal. Usaha oleh gaya eksternal sama dengan perubahan energi mekanik. Ini usaha totalnya kita jumlahin. Jadi P1 minus V2 dikali delta V sama dengan delta EM. Kalau kita jumlahin ini kan ini negatif. Jadi V1 minus P2 dikali delta V sama dengan perubahan energi mekanik. Kurang lebih seperti inilah kalau kita tuliskan. Ingat, energi mekanik itu energi potensial ditambah energi kinetik. Jadi ini masih bisa kita uraikan jadi, nah gini. Di titik 2 di sini energi potensialnya mgy2. Kinetiknya setengah mv2 kuadrat. Di titik 1 juga sama prinsipnya, seperti itu. Nah, masalahnya adalah kita nggak tahu masanya berapa. Masa fluida yang ngalir. Tapi, masa fluida yang ngalir ini bisa kita cari dengan rho dikali V. Itu kan massa. Kan rho sama dengan m per V. Berarti masanya sama dengan rho dikali V. Nah, kalau ini kita ganti dengan rho dikali V, delta V-nya ini bisa kita coret, karena semuanya ada delta V, semuanya. Sehingga, nah kayak gini. Kalau setelah ini dicoret, saya dekatkan yang satu dengan satu, ini pindah ruas ini semua jadi positif, dan yang dua ini pindah ke sini jadi positif juga. Kalau dilihat, P1 ditambah rho GY1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GY2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Ruas kiri dan ruas kanan semuanya sama, yang membedakan hanya indeks. Ini sini 1, di sini 2. Sehingga secara umum ini kan bisa aja di sini kalau ada lagi misal titik 3. Jadi ketiga secara umum bisa dituliskan seperti ini. P ditambah rho GY ditambah setengah rho V kuadrat sama dengan konstan. Konstannya maksudnya di sini sama, cuma beda indeks aja gitu. Kurang lebih seperti itu persamaan Bernoulli. Wow, lumayan ya. Nah, kita sudah tahu bagaimana cara memperolehnya. Sekarang, kita harus bisa juga bagaimana mengaplikasikannya.
Oke, contohnya gimana? Ini kita lihat contoh persamaan Bernoulli aplikasinya. Contohnya, air, massa jenis air 10 pangkat 3 kg per meter kubik, dialirkan pada sebuah pipa horizontal yang jari-jarinya berubah seiring jarak, semakin mengecil. Pada daerah yang jari-jarinya besar, tercatat kecepatannya 4 meter per sekon. Dan pada daerah yang jari-jarinya kecil, 5 meter per sekon. Berapakah perbedaan tekanan pada pipa berjari-jari besar dan kecil tersebut? Jadi ada pipa awalnya besar terus mengecil gitu kayak yang tadi di kontinuitas ya. Dan kelajuannya berbeda. Berapa perbedaan tekanannya bisa kita cari dengan persamaan Bernoulli. Kita terapkan persamaan Bernoulli pada daerah yang besar, misal daerah 1, dan yang kecil daerah 2. Berarti bisa dituliskan seperti ini, persamaan umum Bernoulli. Nah, karena pipanya horizontal, lurus, berarti ketinggiannya sama dong. Sehingga ini Y1 dan Y2 sebenarnya sama, jadi bisa dicoret. Kan ketinggiannya sama, ya. Jadi ini pindah ruas, P1 minus P2, ini pindah ruas ke sini jadi setengah rho, V2 kuadrat minus V1 kuadrat. P1 minus P2 adalah perbedaan tekanan, kan diminta perbedaannya ya selisih kayak gini. Sehingga bisa kita dapatkan delta P yang sama dengan, masukin nilainya. Setengah dikali rho-nya ini 10 pangkat 3, V2-nya ini 5, V1-nya 4. Kita selesaikan, perhitungannya akan diperoleh delta P-nya atau perbedaan tekanannya sebesar 4,5 kali 10 pangkat 3 Pascal. Kurang lebih begitu ya. Sekarang contoh soal yang kedua. Kita lihat seperti apa soalnya. Etanol pada suatu pabrik dialirkan pada pipa seperti gambar di bawah. Itu gambarnya baru datang. Diketahui bahwa A1 di sini A1 luasnya 1,2 kali 10 pangkat minus 3 meter persegi. Dan A2 setengah A1. A2 setengah A1, oke. Perbedaan tekanan pada pipa besar dan kecil adalah 4120 Pascal. Perbedaan tekanannya delta P yang tadi. P1 min P2 ya. Berapakah debit etanol yang mengalir pada pipa tersebut? Gunakan rho etanol segini. 791 kg per meter kubik. Nah, debit itu bisa kita cari dengan A dikali V. Jadi, kita bisa nyari A1 kali V1 atau A2 kali V2. Sama aja ya, mau yang mana? Sama aja. Oke, kita cari A1 V1 aja. A1-nya kan udah ada. V1-nya kita cari pakai persamaan Bernoulli. Kita terapkan persamaan Bernoulli kayak gini. Ini Y1 dan Y2 yang ini, rho GY-nya bisa dicoret karena pipanya horizontal yang tadi itu sama ketinggiannya. Kita masukin kayak gini. Persis seperti pada contoh soal sebelumnya. Masalahnya adalah kita nggak tahu P2-nya berapa. Tapi kita bisa cari P2 dan V1 hubungannya dari persamaan kontinuitas. Ingat, persamaan kontinuitas A1 kali P1 sama dengan A2 kali P2. Nah, A2-nya kan setengah A1. Saya masukin di sini. A1-nya bisa habis, sehingga diperoleh V2 sama dengan 2V1. Kalau kita masukkan di sini V2-nya 2V1, dikuadratin jadi 4 dong, 4V1 kuadrat. Sehingga diperoleh seperti ini ya, kalau kita masukkan. Ini delta P setengah rho, jadi 4, kan karena tadi 2V1. Ini dikurangkan jadi 3 dong, jadi makanya jadi 3 per 2 rho V1 kuadrat. Diperolehlah V1-nya sama dengan ini pindah ruas, jadi 2 per 3 delta P per rho ya. Ininya. Nah, dapat deh debitnya adalah A1 V1. A1 dikali ini. Sekarang kita masukin angkanya. A1-nya ini, 2 dikali delta P-nya ini, dibagi 3 kali rho-nya ini. Kalau diselesaikan, ini sekitar 2,24 kali 10 pangkat minus 3 meter kubik per sekon. Begitu caranya. Oke. Terima kasih, sudah cukup untuk persamaan Bernoulli ini. Selamat belajar dan seperti biasa, salam semangat.